Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ia rela turun ke dalam dunia dan mati di salib untuk menebus setiap kita manusia berdosa. Dan Ia bangkit. Mari kita memuliakan nama Tuhan yang kudus dan berkuasa. Kita nyanyikan pujian, mulia bagi namanya. KPPK nomor 18. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah yang Engkau curahkan kepada setiap kami, sehingga saat ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kami bersyukur atas penyertaan Engkau, Tuhan. Pada saat ini kami mau datang untuk beribadah kepada Engkau. Kami memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau, dan ibadah ini sungguh berkenan di hati Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karya keselamatan Tuhan telah menebus kita dari dosa. Jemaat yang terkasih, mari kita mengikut Yesus seumur hidup kita. Kita katakan, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Kita nyanyikan pujian, mengikut Yesus keputusanku. KPPK nomor 214. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian dipersilakan untuk membacakan ayat yang genap. Ayat yang ke-30 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sekian pembacaan pertanggapan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta telinga kita untuk mendengar firman-Nya. Sambil menyanyikan pujian, Jalan Orang Benar. PRK nomor 253.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong memberkati jemaat yang beribadah di rumah masing-masing hari ini. Dan biarlah dengan iman yang sama kami diteguhkan di dalam keyakinan dan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati jemaat yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak dalam bagian firman Tuhan yang sudah ditemukan alamatnya. Saya bacakan untuk kita. Perikopnya berbunyi demikian, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Tema firman kita Tuhan pada hari ini, beriman di tengah kesukaran. Ada satu lagu syairnya berbunyi, kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Semua bangsa hari ini mengalami susah dan sukar, termasuk bangsa kita Indonesia. Istilah susah atau sukar pertama kali dinyatakan Alkitab kepada Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Lalu kata yang senada dinyatakan kepada Rahel dalam Kejadian pasal 35 ayat 16 untuk menggambarkan betapa sakit dan menderitanya seseorang. Namun masa susah dan sukar bukan hanya terjadi pada perorangan, melainkan sudah berskala besar. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 41 ayat 55 sampai 56, kesukaran merajalela di seluruh bumi ketika terjadi wabah kelaparan pada masa itu yang dialami oleh semua orang. Artinya, kesukaran tidak memandang status dan golongan. Siapapun mengalaminya, termasuk orang percaya seperti bangsa Israel saat itu. Nah saudara, ketika kesukaran hari ini terjadi, jangan heran. Sebab kondisi ini telah dinyatakan Yesus saat berkhotbah tentang akhir zaman dalam Injil Matius pasal 24, Injil Markus pasal 13, dan Injil Lukas pasal 21. Lalu bagian ini kembali ditegaskan Paulus dengan berkata di dalam ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hari-hari terakhir, saudaraku, merujuk pada masa akhir yang final dari gereja di bumi, yakni akan terus muncul gelombang kesesakan dan kesukaran. Nah, lalu bagaimana orang percaya menghadapi kondisi demikian supaya mereka tetap survive? Alkitab memberi jawaban dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 17. Saya ringkas demikian. Dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh iman. Artinya, tetap beriman di tengah kesukaran. Nah, apa wujud nyata bahwa kita tetap beriman di tengah kesukaran? Pertama, peduli dengan agama. Paulus memaparkan ciri khas yang terjadi pada masa di tengah kesukaran, yakni keegoisan, ketamakan, kekejaman, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, apa penyebabnya?
Ayat 2 berkata, manusia tidak peduli dengan agama. Ini kan aneh. Punya agama tapi tidak peduli dengan agama. Padahal agama menuntun manusia supaya hidup benar. Agama sebagai sarana seseorang mengenal Tuhan. Dan agama mengajarkan supaya manusia tidak hidup kacau. Tetapi ironis di masa sukar manusia justru tidak peduli dengan agama yang mengajarkan tentang kebenaran itu sendiri. Nah, saudaraku, bagaimana mungkin seseorang mengenal ajaran yang baik, hidup dalam kebenaran, dan memiliki pandangan yang benar di tengah kesukaran kalau mereka tidak mempedulikan agama? Bagi orang Kristen, kita harus memikirkan hal ini. Sebab itu Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus harus berbuat yang sebaliknya, yaitu peduli dengan ajaran agama Kristen. Saya yakin bahwa pernyataan ini menunjuk kepada agama Kristen, saudaraku. Orang percaya harus respek dan agama bukan bersikap apatis. Agama dimaksudkan tentu adalah agama Kristen yang respon terhadap ajaran Yesus Kristus. Dalam agama Kristen, Kristus mengajarkan tentang keselamatan dan juga mengajarkan orang percaya tetap beriman meski di tengah goncangan dan kesukaran. Dalam kekristenan, Kristus memberitahu tentang kesukaran di zaman akhir supaya percaya, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan di tengah pergumulan dan kesukaran dan berbeban berat, Kristus mengajarkan dalam ajaran Kristen untuk datang kepadanya. Jadi agama Kristen pengajarannya berasal dari Kristus Yesus, yang di dalamnya kita bukan hanya berbicara tentang berkat ataupun juga memberitahu kita tentang segala ucapan syukur, tetapi juga kita diingatkan bagaimana kita menghadapi kesukaran yang terjadi di tengah dunia ini. Dan yang penting untuk kita miliki dalam menghadapi segala susah dan sukar adalah tetap beriman kepada Tuhan. Beriman, saudaraku, membuat kita sanggup bertahan. Dengan beriman, maka kita menjadi peka terhadap ajaran firman Tuhan, sehingga kita diberi hikmat untuk merasakan anugerah demi anugerah, meski di tengah kesukaran sedang menghimpit dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, agama yang kita yakini, agama Kristen yang kita imani hari ini, sekali lagi, adalah agama yang tidak harus kita abaikan, tetapi kita harus bersikap peduli dan responsif terhadapnya. Karena itu berasal dari ajaran Yesus Kristus bagi kita semua. Supaya kita tetap survive, beriman di tengah-tengah kesukaran hari ini yang sedang kita alami. Kita bergumul bersama di dalamnya. Yang kedua, saudaraku, wujud nyata beriman di tengah kesukaran, taat pada Allah. Perkataan Paulus pada ayat yang keempat memaparkan kondisi manusia di akhir zaman, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pada hakikatnya di masa-masa akhir di tengah kesukaran yang sedang terjadi, banyak manusia tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah meskipun ia tahu tentang Tuhan, namun ia tidak akan percaya. Dengan demikian otomatis mereka tidak taat perintahnya, tidak taat ajarannya, dan tidak taat larangan dan perintahnya. Saudaraku, kalau sudah begitu, lalu apa yang akan dilakukan mereka yang tidak taat kepada Allah, kepada perintahnya? Cara berpikir mereka sempit, dikatakan firman Tuhan. Keinginan dalam hati mereka menaruh hawa nafsu dan keserakahan yang jelas-jelas akan mereka lakukan. Sehingga ketika masa kesukaran terjadi, mereka yang tidak taat ini sangat mudah sekali untuk menyalahkan Tuhan, menganggap Allah tidak ada. Bahkan mereka berlagak tahu tentang bagaimana Allah bertindak. Beberapa waktu yang lalu saya baca di media sosial kata-katanya demikian. Di manakah Allah saat virus corona terjadi? Saudara, pernyataan tersebut seolah menyiratkan arti bahwa Allah tidak peduli dengan manusia. Betulkah Allah tidak peduli ketika manusia mengalami kesukaran? Ini kan persis seperti bangsa Israel ketika berada di padang gurun bertanya kepada Musa, di mana Allah ketika mereka mengalami kehausan, kelaparan. Padahal Allah tetap ada bersama dengan mereka. Saudara, seharusnya pertanyaannya, apakah manusia sudah taat kepada Allah sebelum virus corona terjadi? Apakah manusia masih beriman kepada Allah di tengah kesukaran yang terjadi? Secara jujur, kadang kita tidak ingin taat, tidak setia kepada Allah, sekalipun kita tahu itu salah. Pada saat itu kita mengira kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita daripada Allah.
Pada saat-saat lain kita malu untuk menerima Allah menolong kita karena kita menyerah pada keadaan dan takluk pada kesukaran serta percobaan. Saudaraku, padahal sesungguhnya kalau kita memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan, sesungguhnya Allah tidak pernah marah, Allah tidak bosan, dan Allah sangat sabar bila kita kembali kepadanya. Kasih Allah itu abadi. Kesabarannya terhadap kita selama-lamanya akan Dia nyatakan, asalkan kita mau datang kepada Dia. Jika kita tetap taat kepadanya, maka Allah dengan senang hati memberi kita rahmat dan kasih karunia meskipun kita dalam kesesakan. Oleh karena itu perhatikan firman Tuhan yang dicatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Apabila seseorang dicobai dan tetap bertahan serta taat kepada Allah, mereka akan berbahagia. Sesudah mereka membuktikan iman mereka, Allah akan memberi mereka upah berupa kehidupan kekal. Jadi jangan bertanya di manakah Allah, saudaraku. Di tengah kita sedang mengalami kesukaran, Allah tetap akan ada bersama dengan kita. Tanyakan di dalam diri kita, bagaimana sikap taat kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita tetap beriman kepadanya meskipun dalam kesukaran. Dan iman yang benar harus dinyatakan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Taat terhadap ajarannya, taat terhadap perintahnya. Taat di dalam segala sesuatu yang Dia perintahkan untuk kita kerjakan. Meskipun kita sedang berada dalam kesukaran besar hari ini. Yang terakhir di dalam bagian ayat yang kita baca. Beriman di tengah kesukaran nyata dalam sikap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, sejak zaman para nabi dan para rasul, Tuhan menghendaki agar umat beribadah kepadanya. Ibadah tersebut tentu bukan sebagai seremonial, formalitas atau lahiriah, namun betul-betul dinyatakan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mengapa begitu? Sebab Paulus mengatakan bahwa ada orang yang beribadah kepada Tuhan di dalam ayat yang kelima, tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya sebuah rutinitas, tuntutan legalitas yang dituntut oleh hukum, namun di dalam hati mereka tidak sungguh-sungguh. Itu hanya formalitas dan lahiriah. Itulah sebabnya ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Tentu ibadah demikian bukan hanya tidak berkualitas di hadapan Tuhan, melainkan juga tidak menyatakan sungguh-sungguh percaya akan hadiratnya Tuhan. Oh saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak akan beribadah kepada Tuhan kecuali kita mempercayainya. Tetapi kita juga tidak bisa mempercayainya sebelum kita sungguh-sungguh mengenal Dia dalam hati kita. Waktu seseorang beribadah hanya sebagai bentuk lahiriah, maka sangat mungkin ketika kesyukuran tiba, iman mereka goyah dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Dan mereka akan kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Itulah sebabnya kalimat di dalam Wahyu yang dialamatkan kepada jemaat Efesus seperti yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat 4 tentang jemaat Efesus dikatakan begini, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kenapa kasih mula-mula ini mereka tinggalkan? Karena sekali lagi Paulus menemukan ada banyak orang yang beribadah mereka hanya secara lahiriah, bukan sungguh-sungguh. Saudara, baik Kristus maupun para rasul menekankan bahwa beribadah kepada Tuhan harus dilakukan dengan benar, bukan sekadar formalitas dan rutinitas. Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dan dalam ruh dan kebenaran. Seseorang akan mendapatkan manfaat dari sebuah ibadah kepada Allah ketika ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Dalam situasi hari ini memang kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Nah saudaraku, meskipun demikian kiranya makna dan kualitas ibadah kita tetap harus kita perhatikan. Itu penting. Mengingat hari ini setiap orang susah untuk beribadah ke gereja, namun janganlah iman kita menjadi susah dan sukar untuk menyembah Tuhan. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Karena dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka iman kita terpelihara. Dan kalau iman kita sudah terpelihara, kita akan sanggup menghadapi goncangan, tantangan, persoalan, kesukaran demi kesukaran terjadi di dunia ini. Saudara, kita tidak bisa melarang kesukaran masalah datang dalam dunia ini. Namun kita bisa menghadapi kesukaran tersebut ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerah dan berhenti percaya kepada Tuhan.
Jika Alkitab sudah memberitahu kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, biarlah kita tidak mengabaikan peringatan tersebut, melainkan tetap beriman kepada Tuhan. Agama yang kita anut dan yakini di dalamnya telah memberi penguatan, penghiburan, dan cara menghadapi pergumulan di tengah dunia ini. Karena itu jangan sampai kita bersikap apatis terhadap keyakinan kita. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Alkitab dan ajaran agama Kristen yang sudah Yesus Kristus ajarkan bagi kita. Taatilah apa yang Kristus ajarkan kepada kita agar kita sanggup menghadapi kesusahan, kesukaran, pergumulan, dan kesesakan. Ingatlah janji Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Kemudian tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Carilah Dia selagi ada kesempatan dalam hidupmu. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika kita beribadah dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan memberi kita kesanggupan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesukaran dalam dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua bangsa hari ini mengalami kesukaran karena COVID-19. Bahkan orang percaya pun mengalaminya. Mengapa kesukaran terjadi di dalam dunia ini? Apa alasan dibalik semua kesukaran yang terjadi? Bisa jadi, saudara, yang pertama Allah mengizinkan kesukaran untuk sebuah proses bagi iman kita. Yang kedua, Allah mengizinkan kesukaran supaya manusia belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Yang ketiga, Allah mengizinkan kesukaran agar kita kembali kepada jalannya, sebab tidak ada jalan yang lain yang bisa membawa kita sanggup untuk menghadapi keadaan demi keadaan di dunia ini. Dan yang keempat, Allah mengizinkan kesukaran untuk memurnikan iman kita kepadanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab sudah memberitahu kita bahwa kesukaran yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di akhir zaman akan terus-menerus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Yang perlu kita tanya pada diri kita, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Masih adakah iman di hati kita ketika kesusahan, pencobaan, dan kesulitan menghantam hidup kita? Sungguh-sungguhkah kita tetap berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan? Perhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi marilah kita tetap beriman kepada Tuhan meski dalam kesukaran. Tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan, setia kepadanya. Bahwa Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Paling tidak Dia akan memberi kita kekuatan untuk mampu bertahan di tengah kesukaran. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya yang menaruh iman, pengharapan, kesetiaan kepada Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang hidup, yang memperhatikan seluruh keberadaan hidup kami. Kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah kami terus belajar untuk beriman. Meskipun di tengah kesukaran, pencobaan, masalah demi masalah yang menghimpit tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka beribadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita dengan rendah hati meminta Bapa untuk mengajar kita kasih-Nya dan memberi kita hati yang selalu bersyukur kepadanya. Kita nyanyikan pujian Bapa Sorgawi, PRK nomor 227.
Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syukur. Segala pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur hari Minggu ini kami boleh datang beribadah dan menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong kami, agar lewat firman Tuhan telah kami dengar, hidup kami boleh belajar melakukannya. Tuhan pimpin sertai setiap kehidupan jemaat-Mu, agar iman kami terus bertumbuh mulai segala persoalan, tantangan, dan apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, berkati yang sedang studi, berkati setiap apapun dikerjakan jemaat-Mu. Kami kembalikan segala syukur dan hormat kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Tuhan kiranya boleh berkenan kepada setiap persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Doxologi. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, gerakan persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tan yen Chủ Giêsu Kitô de an vui, Thiên父的慈愛，是你的感同安慰之交通，上跟天主們同在，切到主在內。阿們。Jemaat dapat mengambil saat teduh, ibadat telah selesai, Tuhan memberkati.